Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah alat kopi yang sudah highly requested banget nih. Sudah banyak bros yang menanyakan ke saya mengenai alat kopi ini ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah yang di depan saya ini, Delter Coffee Press. Saya juga mau bilang bahwa ini merupakan alat kopi manual brew yang terbilang baru ya. Jadi bisa dibilang alat kopi manual brewnya milenial nih gitu. Karena kita tahu manual brew kan udah sejak zaman bahula gitu ya. Dan ini harusnya ya makin kesini tuh makin inovatif, makin efektif dan efisien gitu ya. Dalam arti dengan sedikit daya hasilnya tuh maksimal gitu kan. Saya sudah mencoba-coba alat kopi ini sekitar 2 mingguan gitu ya. Jadi ada baiknya kita lihat unboxingnya dulu ya. 2 minggu yang lalu saya udah buat videonya. Kemudian kita buat kopi juga dengan alat ini. Dan tentu saja kita mau bandingkan juga dengan Aeropress nih ya. Dan setelah saya coba 2 minggu ini, kesimpulan singkatnya adalah Aeropress dan Delter Coffee Press adalah dua alat kopi yang berbeda gitu ya. Saya mau bilang bahwa Aeropress gitu, ini yang Aeropress Go ya. Ini merupakan full immersion manual brewing gitu ya. Kalau yang ini nggak full immersion, mungkin sama seperti pour over gitu, atau mungkin drip coffee maker gitu ya. Cuman bedanya dia itu udah ada shower yang ngebuat ibaratnya kita nggak perlu pakai kettle lagi nuangin gitu ya sampai rata, tapi dia udah kayak shower screen gitu, udah rata gitu. So buat bros yang pengen kopi yang strong, yang full immersion, langsung aja go to the Aeropress gitu. Karena bros kalian akan sulit mendapatkan dengan alat ini gitu. Dan ya, kalau bros kalian belum sempat lihat review Aeropress, saya taruh di bawah, cek aja. Yang jelas ini adalah dua alat kopi yang berbeda, dua-duanya sama-sama layak untuk dimiliki oleh pecinta kopi. So langsung aja biar nggak lama-lama, saya pengen tunjukin unboxingnya dulu ya, 2 minggu yang lalu. Let's check this out. Hai bros, saya ingin unboxing paket ini dari Oten Coffee. Udah ada tulisannya sih, ini Delter Coffee Press. Ada notes dari Oten Coffee, thank you. Kalau kalian penasaran harganya, mampir aja. Saya taruh linknya di bawah. Oke, ini dia paketnya. Delter Coffee Press, the fastest, cleanest filter coffee we have ever made. Ini ada bacaannya sekilas mengenai Delter Coffee Press ini ya. Oke, saya buka aja. Ini Delter Coffee Press-nya dan ini adalah paper filternya ya. Oke. Delter Coffee Press, enjoy the new way to brew. Oke, di sini ada tulisannya, brewing guide-nya ya. Oke, ini aja ya paper filter Delter Coffee Press-nya. Oke, itu dia unboxingnya. Bagaimana menurut bros kalian? Cukup menarik kan boxnya dan instruksinya segala macam. Dan saya mau bilang bahwa di instruksinya itu yang kecil itu ya cuman dibilang gitu aja gitu loh. Maksudnya kita bisa explore sendiri gitu kopi seduhan yang kita mau gitu. Dan langsung aja saya ingin tunjukkan bagian-bagiannya ya. Ini kita bilang apa ya? Capnya ya. Satu. Terus nah ini saya bilang ini adalah chamber utamanya ya. Nah ini ada shower screen-nya gitu. Jadi kalau bros kalian ingat The Gabi atau mungkin Melo Drip ya, itu akan meneteskan air seperti itu kurang lebih gitu ya. Jadi minim agitasi ibaratnya. So harusnya kopi yang dihasilkan itu manis gitu ya, nggak bitter dan ya clean gitu. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah kayak injektornya gitu ya, dimana kita pressnya dipakai ini gitu, ada karetnya di sini, dan satu lagi ini tutupnya, walaupun menurut saya lucu juga ya, ini nggak nempel, nggak ada penekannya, bisa jatuh dengan mudah gitu. Tutupnya ini sekaligus membantu kita pada saat kita ngepress supaya kita nggak kena air panasnya gitu kan, uap panas ya. Dan ini sekaligus jadi Delter 6 gram doser, jadi doser gitu, atau sendok taker ibaratnya. So, sebenarnya kalau kita punya ini, kita nggak perlu pakai scale lagi gitu ya, karena kayak dia mempermudah banget.
Oke, langsung aja saya akan menggunakan 12 gram kopi dengan volumetric ya, pakai ini ya. Kemudian saya akan gunakan settingan 15 klik dari 0 untuk grinder time more ini ya. Chestnut Slim. Kalau bro sekalian belum sempat lihat, saya akan taruh reviewnya di bawah. Ini juga sangat recommended. Kopinya apa? Di sini cuma ada tulisan kopi lokal Indonesia. Kalau bro sekalian penasaran dengan kopi yang saya gunakan, langsung aja cek link rekomendasi pembeliannya di bawah ya, saya taruh. Dan kopi ini cocok banget buat manual brew menurut saya ya, karena manis dan juga ada notes yang unik menurut saya. Nanti saya jelaskan ya. 1, 2, saya giling dulu sebentar ya. Dan giling pakai ini enak banget. Kalau di video kemarin belum sempat melihat menggilingnya ya, ini cepet banget. 15 klik itu kalau kita pakai 12 gram paling sekitar 30 detik harusnya sih udah selesai sih pastinya ya. Cepet banget pokoknya. Nih ya. Dan hasil gilingannya konsisten banget buat manual brew menurut saya sih. Di harga 1 jutaan ya, kayak the best lah. Puas banget pakai grinder ini. Ini udah habis dan bisa dilihat karena dia double bearing jadi smooth banget. Manis menurut saya wanginya. Oke, saya mau bilang juga mengenai paper filternya. Ini adalah paper filter dari Delter Coffee Press. Dan ini adalah filter Aeropress. Bedanya apa? Secara kertas nggak jauh beda, tapi kalau yang Delter itu seratnya itu 2 sisi. Kalau yang Aeropress 1 sisi doang. Dan secara ukuran, jadi yang Delter Coffee Press itu lebih kecil, diameternya sekitar 0,2 sampai 0,3 mm gitulah ya, kurang lebih. Tapi kalau ditanya bisa nggak pakai paper filternya Aeropress? Bisa aja gitu. Saya pernah coba. Oke-oke aja, cuman agak kelipat sedikit ya ininya. Tapi kopinya nggak keluar kok. Maksudnya bubuk kopinya nggak sampai turun ke bawah gitu ya. So, bisa aja dipakai. Oke, saya pakai original paper filternya ya. Caranya ya, kita taruh dulu begini. Terus kita basahin aja lah, paling nggak ya. Ini right after boiling ya. Jadi, gunakan air sepanas mungkin menurut saya, karena ini kan plastik ya gitu, dan plastiknya sih BPA free dan juga tentunya plastik tahan panas juga gitu. Oke, kita tutup dulu seperti ini. Nah, kemudian kopinya kita taruh di shower screen ini gitu ya, seperti ini caranya. Kalau pengen lihat kehalusannya seperti apa, nggak tahu nih ya kelihatan atau enggak. Mudah-mudahan kelihatan cukup jelas. Jadi dibilang jangan terlalu halus juga karena ya nanti turunnya lebih lama, ya jangan terlalu kasar juga gitu karena nanti ekstraksinya kurang. Dan saya sudah coba mainin dari yang paling halus sampai paling kasar. Saya pernah coba di 10 klik ini, berarti udah hampir espresso grind gitu ya. Saya coba kopinya sama sekali nggak bitter gitu. Menurut saya itu kelebihannya gitu. Dan kalau saya coba coarse grind ya lebih light lagi kopinya. Jadi ibaratnya kalau kita menggunakan ini, kalau kita mau dapetin kopi yang strong kayak Aeropress gitu agak susah gitu. Jadi buat bro sekalian yang pengen kopi-kopi yang strong ya pilihlah langsung yang full immersion, karena secara konsep aja full immersion pasti menghasilkan kopi yang lebih strong daripada yang kayak gini gitu ya, non immersion. Jadi ini seperti pour over lah ibaratnya. Tapi buat bro sekalian yang mungkin bikin kopi pour over masih agak susah gitu ya, kontrol agitasinya segala macam, menurut saya pakai ini mempermudah banget. Dan pokoknya kalau pakai ini kopinya itu hasilnya clean, manis, dan hampir nggak ada bitternya sama sekali gitu ya. Hanya the good things saja yang diekstrak. Oke, ini udah dibasahin tadi ya, saya tutup sampai rapet seperti ini. Oke, terus dibalik. Oke. Nah, di sini tuh udah ada ukurannya sebenarnya ya. Ini fill ya.
Nah, kalau ini pressnya. Jadi kalau bro sekalian pengen lihat ukurannya itu ya cuman bisa diisi 200 atau ini 225 ya. Di atasnya udah nggak bisa, ini sih overflow sih kalau kalian isi di sini gitu ya. Jadi jangan lihat yang bawah itu buat yang press chamber di bawahnya gitu nanti. Oke. So, kita pakai 200. Jadi 12 gram untuk 200 ml. Kurang lebih 1:16 ya kalau rasio. Dan ini juga resep saya sendiri. Maksudnya saya sudah ngulik dan yang paling cocok di lidah saya yang seperti ini gitu ya. Nah, jangan lupa tutup dulu dengan karetnya ini karena kalau nggak panas kita nggak bisa neken. Nah, pertama kita angkat dulu sampai 50. Jadi pre-infusion atau apa ya, pre-wettingnya itu di 50. Nih ya. Jadi selama kalian belum angkat dan belum tekan, itu dia nggak kontak dengan air gitu. Setelah kalian tekan, pelan-pelan aja. Pokoknya pelan-pelan aja. Di 50, kita tekan pelan-pelan, kira-kira 30 detik lah ya. Bahasanya sama kayak blooming gitu ya, kalau di pour over. Oke. Kalau kalian mau pakai waktu lebih exact 30 detik, oke, nggak masalah. Setelah 30 detik, kalian angkat lagi sampai 75, gitu ya. Jadi sisanya kan 150 ya, 200 kali 50, 150. Nah, ini 75 ya. Nanti yang kedua juga 75 lagi. Habis deh, udah gitu aja. Pelan-pelan aja pressnya. Oke. Udah ya, sekali lagi nih. 75 lagi sisanya. Pas ya, di 75 nih. Kalian tekan lagi, pelan-pelan aja. Kurang lebih sih sekitar 1,5 menit sampai 2 menit udah selesai sih gitu. Nah, yang terakhir, udah habis nih, tapi kita pengen memastikan ini benar-benar habis. Angkat aja sampai 150. Ya, kalau saya sih 150. Kita dorong anginnya, gitu ya. Kalau di Aeropress kan ini nggak boleh, tapi kalau di sini nggak ada masalah karena sebenarnya dia nggak akan ngekstrak apa-apa gitu ya. Hanya ini angin aja yang keluar ke sana supaya benar-benar habis gitu ya, air yang di atas. And that's it. Gitu. Udah selesai, gitu, dan bisa dilihat nih hasil kopinya clean banget. Kelihatan nggak ya situ? Oke ya, clean banget ya, sama seperti pour over atau kayak kalian pakai V60 dengan Gabi atau Melodrip gitu ya. Ini sih wangi banget dan sweet banget. Saya suka banget sih wanginya. Tapi saya pengen tunjukin pembersihannya dulu ya. Kalau udah selesai, kalian boleh balik begini, tapi lihat, kadang tuh kalau kita balik masih tumpah airnya, karena dia nggak kayak Aeropress gitu ya, beda. Kalau Aeropress dibalik nggak ada masalah, tinggal buka, terus hilang gitu ya, paknya gitu. Kalau ini nggak, karena dia kayak pour over lah, cuman lebih ribet dikit beresinnya gitu ya. Kita buka, nah, dia akan jadi kayak gini. Bukan pakai yang kayak Aeropress gitu ya, tapi kalau kita beginin aja tumpah dia gitu ya, dan masih ada sisa gitu, nggak segampang Aeropress bersihinnya. Kita tinggal bersihin dengan cara menuang air panas aja begini. Oke, that's it, udah bersih ya. Dan ini udah siap untuk brewing lagi. Oke. Jadi sedikit keribetan dalam membersihkannya itu aja sih menurut saya. Cheers. It's good. Jadi ibaratnya kayak pour over yang distribusi air pas brewingnya itu merata ya. Tadi karena ada shower screen-nya itu, dan juga
minim agitasi gitu. Jadi rasanya juga clean banget, manis yang jelas, dan juga notes-nya itu keluar dengan mudahnya gitu ya. Nggak perlu ngatur flow rate pada saat kalian nuang segala macam karena tadi pakai sistem injektor itu aja. So, saya rasa buat para milenial gitu ya, bros yang mungkin baru masuk ke dunia kopi dan nggak mau ribet-ribet bikin kopi, saya rasa ini oke banget gitu ya. Ini sih dari Aussie ya kalau nggak salah ya, asal negaranya gitu, tapi tetap made in China. Ya apa sih yang nggak made in China ya, tapi saya rasa ini layak dimiliki gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga dapat menginspirasi. Saya Leo, salam kopi and see you.